Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Vicky. NPM 225009053. Di sini saya akan memberikan ringkasan dan tanggapan untuk memenuhi tugas tata niaga pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pengembangan kawasan pertanian di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian. Kebijakan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Peraturan baru ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan pembangunan pertanian, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, petani, dan sektor swasta. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah penguatan infrastruktur pertanian. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan dalam pembangunan fasilitas yang diperlukan seperti 1. Irigasi. 2. Jalan akses. 3. Penyimpanan. Ini diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap pasar dan mempercepat distribusi produk pertanian. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan akan muncul efisiensi dalam rantai pasok pertanian. Selain itu, peraturan ini juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pertanian. Penggunaan teknologi modern diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi melalui kerjasama dengan pihak swasta. Petani diharapkan bisa mendapatkan akses terhadap teknologi terbaru yang dapat membantu mereka dalam proses budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Peraturan ini juga mengatur tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian. Pelatihan yang berkelanjutan bagi petani akan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Pengembangan sumber daya manusia yang baik akan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk pertanian di pasar global. Meskipun terdapat banyak poin positif dalam peraturan ini, ada kekhawatiran mengenai potensi marginalisasi petani kecil. Dalam konteks pengembangan berbasis korporasi, ada risiko bahwa petani kecil akan terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kebijakan ini inklusif dan memperhatikan kepentingan semua lapisan petani. Tanggapan saya mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Permentan per RC.40/4 per tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani adalah. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan sektor pertanian, implementasinya perlu dipantau dengan seksama. Keterlibatan aktif petani dalam proses pengambilan keputusan sangat penting agar kebijakan ini dapat benar-benar memberikan manfaat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial dari kebijakan ini agar dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan pertanian secara makro, tetapi juga memberikan perhatian kepada kebutuhan dan kondisi petani di lapangan. Sebagai mahasiswa, saya berharap pemerintah dapat mengembangkan program-program pendampingan dan pelatihan yang dapat memberdayakan petani kecil. Ini akan membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan baru ini. Akhirnya, saya percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan.
Penelitian dan kajian mendalam tentang dampak kebijakan ini sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, kita dapat memastikan bahwa pengembangan pertanian tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi seluruh komunitas pertanian di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.